datang di pembelajaran daring mata kuliah keperawatan maternitas 1 bersama saya Ines Karunia Mustikarani. Pada sesi ini kita akan mempelajari proses kehamilan yang terjadi pada tubuh wanita, dimulai dari ovulasi, konsepsi, hingga implantasi dalam rahim. Kita tidak dapat mengetahui secara pasti kapan terjadinya konsepsi atau pembuahan, di mana pada saat itulah mulai terjadi proses kehamilan. Setelah perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang yang pertama adalah konsep konsepsi, kemudian yang kedua organ yang terlibat dalam proses konsepsi, yang ketiga adalah proses konsepsi itu sendiri, dan yang keempat adalah perkembangan embrio. Baik, untuk tahapan proses kehamilan ada 6 tahap. Yang pertama adalah ovulasi, yang kedua adalah tahap kenaikan hormon, yang ketiga adalah telur yang bergerak ke tuba falopi, keempat apabila sel telur tidak dibuahi, kemudian yang kelima adalah fertilisasi, dan yang keenam implantasi. Untuk tahap yang pertama yaitu ovulasi. Ovulasi terjadi pada saat sel telur atau ovum keluar dari ovarium atau indung telur. Di dalam ovarium terdapat kantung-kantung atau folikel yang berisi cairan dan sel telur. Ketika folikel tersebut matang, kemudian pecah, sehingga sel telur akan keluar dari dalamnya. Ovulasi ini normalnya terjadi setiap bulan sesuai dengan siklus menstruasi. Tahap yang berikutnya adalah kenaikan hormon. Setelah telur meninggalkan folikel, folikel berkembang menjadi korpus luteum. Korpus luteum melepaskan hormon yang membantu menebalkan lapisan rahim, di mana fungsinya untuk mempersiapkan terjadinya proses kehamilan. Dapat kita lihat pada gambar di layar, pada saat masa ovulasi, di mana pada pertengahan hari ke-14 basal body temperature mulai dalam tahap kenaikan. Sedangkan pada hormon level kita lihat bahwa hormon LH yang berwarna pink, kemudian hormon FSH yang berwarna biru, dan juga hormon estrogen yang berwarna abu-abu, semuanya berada pada puncak tertinggi hormon. Kemudian setelah itu mereka berangsur-angsur akan turun levelnya. Sedangkan hormon progesteron yang berwarna ungu berada dalam level terendah, mulai mengalami kenaikan setelah hari ke-14. Kemudian tahap yang selanjutnya adalah perjalanan ke tuba falopi. Setelah telur dilepaskan, ia bergerak ke tuba falopi. Sel telur dapat tinggal di dalam tuba selama 24 jam, menunggu sel sperma untuk membuahi. Sel telur memiliki waktu 12-24 jam, sedangkan sperma mampu bertahan 72 jam pada saluran reproduksi wanita. Umumnya, proses ini terjadi pada masa subur wanita, yakni hari 12 sampai 16 dihitung dari hari pertama menstruasi, dengan masa puncak adalah hari ke-14. Nah, tahap berikutnya apabila sel telur tidak dibuahi, karena tidak ada sperma yang masuk untuk membuahi sel telur, maka tidak terjadi proses kehamilan, dan sel telur akan bergerak menuju rahim atau uterus, kemudian hancur. Kadar hormon yang dihasilkan oleh korpus luteum tadi kembali ke tahap normal, sehingga lapisan rahim yang menebal menjadi luruh, atau bisa kita sebut periode menstruasi. Tahap yang berikutnya adalah tahap fertilisasi. Jika salah satu sel sperma masuk
ke tuba falopi dan bertemu sel telur, dari sekian juta sel sperma yang dihasilkan oleh laki-laki, hanya satu yang mampu menembus sel telur. Maka terjadilah proses pembuahan atau fertilisasi, di mana pada proses ini, proses kehamilan dimulai. Nah, sel telur akan mengubah dirinya sehingga tidak ada sperma lain yang bisa masuk atau membuahi. Pada saat pembuahan, gen bayi dan jenis kelamin ditetapkan juga pada saat itu. Apabila sel sperma yang membuahi berkromosom Y, maka jadilah anak laki-laki. Apabila sperma yang membuahi berkromosom X, maka jadilah anak perempuan. Tahap yang berikutnya adalah implantasi. Telur yang telah dibuahi atau kita sebut dengan zigot tetap dalam tuba falopi sekitar 3-4 hari, di mana setiap harinya mulai dari hari yang pertama zigot masih berupa sel tunggal, kemudian hari kedua dia sudah membelah menjadi 2 sel, hari ketiga 4 sel, dan hari keempat 16 sel. Zigot mulai membelah diri dalam waktu 24 jam setelah dibuahi, yang kemudian menjadi embrio. Embrio akan berjalan menuju rahim dan akan menempel dalam dinding rahim yang sudah menebal, karena lahan di dalam rahim berupa lahan subur. Inilah yang disebut dengan implantasi atau penanaman. Umumnya embrio mulai berimplantasi pada hari ke-8 atau 9. Nah, mari kita saksikan video berikut. Ini adalah alat reproduksi wanita, ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Pada masa ovulasi, sel telur akan keluar dari ovarium atau indung telur. Ya, kemudian dia akan berjalan ke tuba falopi. Apabila ada sel sperma yang masuk, nah, kemudian dari sekian banyak hanya satu yang mampu menembus ovum tadi, sehingga akan terjadi proses kehamilan. Nah, beberapa wanita mengalami spotting atau bercak perdarahan selama 1 atau 2 hari sekitar waktu implantasi. Ini yang disebut dengan proses nidasi. Lapisan rahim yang semakin menebal dan juga leher rahim disegel oleh lendir sampai dengan bayi lahir. Pada fase ini, ya, pada minggu-minggu pertama, hormon HCG atau Human Chorionic Gonadotropin dapat ditemukan dalam darah. Hormon ini dibuat oleh sel-sel yang akhirnya menjadi bakal plasenta. Hormon beta HCG inilah yang dideteksi pada saat tes kehamilan atau tes PEG. Nah, selanjutnya adalah proses embriogenesis. Embriogenesis adalah proses pembentukan dan perkembangan embrio. Embriogenesis meliputi pembelahan sel dan pengaturan di tingkat sel. Sel pada embriogenesis ini disebut sebagai sel embryogenik. Jadi kalau kita lihat di dalam gambar pada saat fertilisasi hari pertama, sperma akan berlomba-lomba untuk masuk ke dalam sel telur. Pada saat hari kelima akan terbentuk blastosit. Pada saat hari ke-28 akan mulai terbentuk brachial arch dan juga jantung pada bakal janin. Kemudian pada hari ke-34 mulai berkembang mata,
telinga, kemudian bakal lengan, bakal kaki, dan juga umbilical cord. Pada hari ke-40 sampai dengan 42 mulai berkembang jari-jari dan juga mata. Pada hari ke-47, jari-jari semakin jelas terbentuk, jari-jari kaki maupun tangan. Pada saat minggu ke-16 atau usia 4 bulan sudah terbentuk janin ya, sampai dengan minggu ke-40. Nah, untuk para mahasiswa, PR yang bisa teman-teman mahasiswa kerjakan di tempatnya masing-masing. Untuk pertemuan berikutnya, pelajari terlebih dahulu perkembangan kehamilan di trimester pertama, kedua, dan ketiga. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.